Kita punya Yesus yang anugerahnya akan tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Anugerah Yesus tidak pernah berkurang karena pandemi corona ini. Anugerah Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun kondisi kehidupan kita berubah, ekonomi kita berubah, kesehatan kita berubah, kedudukan kita berubah, penghasilan kita berubah. Anugerah Yesus Kristus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang 9. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tema kita hari ini adalah lebih dari kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 hal di dalam hidup ini yang tidak akan pernah kembali. Yang pertama itu adalah perkataan. Apa yang kita katakan tidak akan pernah kembali. Yang kedua adalah waktu. Waktu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Besok adalah hari yang lain. Dan yang ketiga itu adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jika kita tidak meraihnya, maka kesempatan itu akan pergi dari hidup kita dan tidak akan pernah kembali. Mungkin ada kesempatan lagi, tetapi itu sudah berbeda. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita semua membutuhkan yang namanya kesempatan. Pada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, ada hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan untuk kita raih, supaya hidup kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat melihat bahwa ternyata ada yang lebih daripada kesempatan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam ayat 2 di situ dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dan di kolam itu Bapak Ibu Saudara menawarkan kesempatan buat orang-orang yang sakit. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa di kolam itu ada serambi-serambi, dan di serambi itu berbaring orang-orang yang memiliki penyakit yang luar biasa, Saudara. Ya, ada penyakit, ya, ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh. Jadi semua orang yang sakit ini kelas berat semua, Saudara. Buta, timpang, dan lumpuh. Dan saudaraku yang kekasih, kesempatan yang ditawarkan oleh kolam Bethesda ini adalah bahwa ketika ada goncangan air itu yang diakibatkan turunnya malaikat ke kolam itu, dan sesudah goncangan air itu selesai, maka siapa yang pertama turun ke kolam itu pasti sembuh apapun penyakitnya. Buta, timpang, lumpuh, kalau dia yang pertama meraih kesempatan itu dan turun ke dalam kolam itu sesudah goncangan air, dia pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di ayat 4 di situ dikatakan, sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu. Nah, kata sewaktu-waktu di dalam bahasa aslinya yaitu kairos. Kata kairos ini menunjukkan waktu yang spesifik, waktu yang terbatas, momen yang penting. Orang yang menantikan waktu itu akan menantikannya dengan berhati-hati dan berusaha untuk tidak melewatkannya. Seperti seorang yang berburu, momen yang terpenting ketika buruannya lewat, dia harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk membidik sasaran yang lewat di depannya. Jika dia tidak menggunakan momen atau kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka buruannya akan lewat begitu saja dan dia tidak akan mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kairos itu terjadi di kolam Bethesda. Kesempatan buat orang-orang yang sakit bisa sembuh. Hari-hari ini kita membutuhkan kesempatan-kesempatan itu untuk kita bisa melihat perubahan di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak sakit, tetapi mungkin kita membutuhkan kesempatan untuk usaha bisnis kita lebih baik. Kita membutuhkan peluang, kesempatan untuk dapat meraih cita-cita kita. Kita membutuhkan kesempatan untuk membangun rumah tangga. Saya menonton satu video di mana ada sepasang kekasih yang telah merancangkan pernikahan mereka pada bulan April tahun ini. Mereka pacaran sudah cukup lama, kalau tidak salah 8 tahun. Dan pada bulan April tahun 2020 mereka akan melangsungkan pernikahan. Tetapi karena pandemi corona masuk ke Indonesia,
mereka harus mengubah rencana mereka dan mereka mengundurkannya sampai bulan September. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa calon mempelai laki-lakinya, dia adalah seorang dokter, dia terpapar virus corona dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Kesempatan untuk menikah yang seharusnya pada bulan April tidak jadi, diundurkan pada bulan September, tidak bisa dilaksanakan karena calon mempelai laki-lakinya meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita membutuhkan banyak kesempatan. Seperti seorang yang lumpuh ini. Ayat 5 di situ dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, sakit dari orang ini cukup lama, 38 tahun. Dan selama 38 tahun dia ada di kolam Bethesda itu. Memang Alkitab tidak menceritakan sejak kapan dia ada di kolam itu. Tetapi saya percaya sejak dia sakit, keluarganya sudah menaruh dia di sekitar kolam itu karena mereka mengharapkan agar orang ini, keluarganya yang sakit ini bisa sembuh. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita mendapatkan ceritanya bahwa setiap kali kairos itu terjadi, kesempatan itu terjadi di depan matanya, tetapi dia tidak mampu untuk meraih kesempatan itu. Dia berusaha untuk masuk ke kolam itu terlebih dahulu sesudah goncangan air itu. Namun dia kalah cepat daripada orang yang lain. Dan itu terjadi berulang-ulang. Dia mengalami peristiwa di mana dia tidak dapat meraih kesempatan itu karena keterbatasan fisiknya. Ketika dia merangkak untuk masuk ke kolam itu, ternyata sudah ada orang yang terlebih dahulu masuk ke sana. Dan dia menyaksikan bagaimana orang yang terlebih dahulu masuk itu telah sembuh dan pulang ke rumahnya. Sedangkan dia tetap berada di serambi itu dan tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kesempatan itu berlalu di matanya. Setiap kali berlalu dan dia tidak mampu untuk dapat meraihnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika saya membaca bahagian firman Tuhan ini, saya bisa merasakan perasaan daripada orang yang lumpuh ini. Kesempatan sembuh sudah di depan matanya, tetapi dia tidak mampu meraihnya. Tentunya dia akan merasa kecewa. Dia akan merasa putus asa. Dia merasa depresi. Padahal dia bisa sembuh. Namun kesempatan itu bukan miliknya, milik orang lain. Mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ada kesempatan di depan mata kita, tetapi saudara, kita tidak bisa meraih karena kita terbatas. Ada peluang usaha yang seharusnya menjadi bahagian kita, tetapi ada orang lain yang datang merebutnya. Dan mungkin mereka yang pacaran, seorang menyukai, seorang laki-laki menyukai seorang perempuan, dan ketika dia belum mengutarakan isi hatinya, sudah ada seorang pria lain merebut
perempuan yang disukainya. Saudara, saya percaya ada perasaan sakit di hatinya. Seperti cerita tadi, ada kesempatan untuk mereka bisa menikah, tetapi virus corona datang merebut kekasihnya, sehingga mereka pada akhirnya tidak bisa menikah. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah kesempatan yang tidak bisa diraih itu, di tengah-tengah kesempatan yang seharusnya menjadi milik daripada orang yang lumpuh 38 tahun ini, datanglah Yesus membawa anugerah bagi orang yang lumpuh ini. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, jika hari ini kita tidak bisa meraih kesempatan yang berlalu di depan mata kita, yang seharusnya menjadi bahagian kita, yang seharusnya itu adalah berkat untuk kita, tetapi tidak bisa kita raih, tidak bisa kita ambil karena keterbatasan hidup kita. Saya mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa ada yang lebih daripada sebuah kesempatan, yaitu anugerah. Ada yang lebih dari kairos, waktu yang spesifik itu, yang telah berlalu dari hidup kita, yang tidak bisa kita raih karena keterbatasan kita, yang membuat hari ini mungkin kita menjadi takut, menjadi kecewa, menjadi putus asa. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ada yang lebih daripada kesempatan, yaitu anugerah Yesus Kristus. Yesus datang ke kolam itu, dan apa yang dilakukan oleh Yesus buat orang yang lumpuh itu? Apa yang dilakukan Yesus buat kita? Apa yang anugerah itu lakukan buat hidup kita? Saudara, mari kita lihat hal yang pertama. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6 bagian A. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Saudara, tindakan anugerah Yesus kepada orang yang lumpuh ini, dan tentunya tindakan anugerah Yesus kepada saya dan saudara, yaitu Yesus melihat kehidupan kita. Haleluya. Yesus melihat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak ada orang yang mau menolong orang yang lumpuh ini. 38 tahun ia dibiarkan saja. Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang sakit di situ hanya menginginkan kesembuhan bagi dirinya. Mereka tidak memperhatikan orang yang lumpuh ini, karena mereka juga punya pergumulan, mereka juga punya persoalan, mereka juga punya masalah. Saudara, ketika seseorang sukses, maka semua mata akan melihatnya. Ketika semua orang berada di dalam kondisi yang kaya, maka dia akan punya banyak sahabat. Ketika orang terkenal, maka dia akan punya banyak fans. Semua orang kagum, semua orang ingin berteman dengan dia, semua orang ingin dekat dengan dia, semua orang ingin makan bersama dia, jalan bersama dengan dia. Tapi ketika orang itu kehilangan akan kekayaannya,
kehilangan ketenarannya, kehilangan kedudukan dan jabatannya, maka semua orang akan menutup mata terhadapnya, meninggalkan dia, dan tidak mempedulikan dia. Saudara, kita sering kali mengalami hal ini. Ketika kita ada di dalam kondisi yang sulit, kita ada di dalam kondisi yang berat secara ekonomi, banyak orang akan meninggalkan kita. Ketika kita datang kepada keluarga kita datang kepada sahabat kita, mereka menutup mata. Bahkan mereka tidak tergerak hatinya untuk membantu dan menolong kita. Mereka tidak memperhatikan kita. Kita sedang berada di tengah-tengah dunia dan orang-orang yang egois. Saudara, di tengah-tengah pandemi corona ini baru kita mengetahui siapa mereka. Orang-orang yang mengasihi kita. Ketika keadaan baik, mungkin semua orang bisa baik dengan kita, bisa memperhatikan kita. Tapi ketika kondisi dan keadaan tidak baik, maka sudah pasti semua orang mencari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang egois. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita punya Yesus yang anugerahnya akan tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Anugerah Yesus tidak pernah berkurang karena pandemi corona ini. Anugerah Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun kondisi kehidupan kita berubah, ekonomi kita berubah, kesehatan kita berubah, kedudukan kita berubah, penghasilan kita berubah, anugerah Yesus Kristus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Anugerahnya selalu memandang kita. Yesus selalu melihat kita. Dia memperhatikan keberadaan kehidupan kita. Mazmur nomor 34 ayat yang ke-6. Saya ingin baca buat kita. Mazmur nomor 34 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak pernah beranjak dari penglihatannya kepada kita. Waktu kita datang mencari Dia, maka firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa Dia akan melepaskan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekalipun dunia menutup mata bagi kita, tapi Tuhan penjaga Israel, Dia tidak pernah menutup matanya buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 6 bagian B. Dan karena Ia tahu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, tindakan anugerah Yesus Kristus kepada kita, yaitu Yesus mengetahui pergumulan kita. Firman Tuhan katakan bahwa karena Ia tahu, Yesus tahu bahwa orang yang lumpuh ini sudah 38 tahun lamanya dia menderita. Dan Yesus tahu bahwa Ia tidak pernah ditolong, tidak pernah diperhatikan. Dia ingin
meraih kesempatan itu, tetapi dia tidak mampu. Yesus tahu semuanya. Saudaraku, banyak orang mengenal kita, tetapi dia tidak tahu apa pergumulan kita, apa masalah kita. Mungkin dia hanya sekedar tahu, tetapi dia tidak pernah merasakan seperti yang kita rasakan. Saudaraku yang kekasih, seringkali orang ketika kita cerita masalah kita, dia akan berkata, aku tahu masalahmu berat. Tetapi dia tidak pernah berada pada posisi kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, beratnya beban kita, dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah merasakan itu. Dia hanya sekedar, oh aku tahu. Tetapi berbeda dengan Yesus. Kata tahu di sini menunjukkan bahwa Yesus tidak sekedar mengetahui seluk-beluk masalah dari orang yang lumpuh ini, tetapi Yesus juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang lumpuh ini. Kata tahu menunjukkan bahwa Yesus juga ada pada posisi orang yang lumpuh itu. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa Yesus menanggung beban kita. Yesus juga turut merasakan penderitaan yang kita rasakan. Ketika dia melihat Maria, saudara Lazarus, meninggal. Maria menangis. Dan firman Tuhan katakan, maka menangislah Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus juga merasakan kehilangan yang dirasakan oleh Maria, saudara Lazarus yang meninggal itu. Saudaraku yang kekasih, Yesus turut merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Hari ini mungkin engkau mengalami pergumulan yang berat. Engkau mengalami tantangan yang berat. Yesus berada pada posisimu. Dia tahu segala penderitaanmu. Dia tahu beratnya bebanmu. Dan dia berkata, aku sudah menanggungnya. Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Artinya pergumulan saudara, masalah saudara, dia sudah tanggung di kayu salib. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan pikul beban saudara. Datang pada Yesus, serahkan semuanya. Biarlah itu diangkat oleh Tuhan. Dan saya dan saudara mengalami kebebasan yang sempurna. Yang terakhir Bapak ibu saudara, di ayat yang ke-6, bahagian C. Firman Tuhan berkata, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, ia adalah Yesus, maukah engkau sembuh? Yang ketiga, tindakan anugerah dari Yesus Kristus untuk kita, yaitu Yesus menyediakan solusi atau jalan keluar bagi kehidupan kita. Yesus tidak hanya melihat hidup kita. Yesus tidak hanya mengetahui pergumulan hidup kita. Tetapi Yesus juga menyediakan solusi buat hidup kita. Pada waktu Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini seharusnya menjawab, aku mau. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, orang ini berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu.
Apabila airnya mulai bergoncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lumpuh ini tidak menjawab pertanyaan Yesus, tetapi dia mengutarakan seluruh persoalannya. Dia mengatakan bahwa aku telah melewatkan banyak kesempatan. Aku tidak bisa meraihnya. Dia menceritakan semua kegagalannya. Tetapi buat Yesus, kegagalan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan dari orang lumpuh ini untuk meraih kesempatan itu, Yesus ingin mengatakan kepada orang lumpuh ini, jangan lagi berfokus kepada kolam Bethesda itu. Jangan lagi berfokus kepada kesempatan yang telah lewat dalam kehidupanmu. Aku lebih besar daripada kolam Bethesda. Aku lebih besar daripada setiap kesempatan yang telah lewat di dalam hidupmu. Yesus ingin memastikan kepada orang lumpuh ini bahwa Yesus sanggup untuk menyediakan solusi jalan keluar kepada orang yang lumpuh ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pada waktu itu juga ayat yang ke-8, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika ia berhadapan dengan Yesus, saat itu juga anugerah Tuhan datang dalam hidupnya, menghampiri dia. 38 tahun adalah sebuah waktu yang panjang untuk menantikan kesembuhan. Namun semuanya itu telah berakhir. Dia mengalami sukacita, dia mengalami damai, dia mengalami kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan. Hari yang telah dinanti-nantikan itu telah terjadi. Semua bebannya telah terlepas, karena Yesus telah melakukan itu semua. Yesus pembuat jalan di saat tidak ada jalan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kesempatan telah berlalu dalam hidupmu, dan mungkin engkau berfokus kepada kesempatan itu, dan engkau berkata bahwa tidak akan ada lagi kesempatan buat hidupmu untuk meraih impianmu, meraih cita-citamu, meraih harapanmu. Hari ini saya mau berkata, Yesus lebih daripada kesempatan itu. Yesus pembuat kesempatan. Yesus pembuat waktu itu. Yesus berada di luar waktu. Dia yang mengatur waktu. Dia yang memberikan kesempatan. Dan dia itu ada di dalam hidupmu. Dia ada dalam bisnismu, studimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, dalam seluruh aspek hidupmu. Yesus membawa anugerah yang melampaui kesempatan itu, yang mampu menciptakan kesempatan-kesempatan di dalam hidupmu. Saya percaya hari yang sama akan datang dalam hidupmu, di mana engkau akan mengalami kelepasan, kemerdekaan, dan kemenangan. Saat itu juga pergumulanmu selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, anugerah Tuhan melampaui kesempatan yang telah pergi dari hidup kita. Bahkan anugerah Tuhan membuat kesempatan baru di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan kita yang telah dengar hari ini dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak berfokus pada kesempatan yang tidak bisa kita raih, yang berlalu dari hidup kita, tapi kita berfokus kepada Yesus Kristus yang oleh anugerahnya Ia memperhatikan hidup kita. Ia mengetahui pergumulan yang kita hadapi, dan Ia juga yang menyediakan solusi jalan keluar bagi
setiap persoalan pergumulan hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.